Salam, selamat pagi. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menuntun kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang menjadi dasar bacaan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16, ayat 16 sampai ayat yang ke-34. Dan tema yang mau saya ambil adalah pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu, bacaan kita menjelaskan tentang apa yang dialami oleh Paulus dan Silas dalam pekabaran Injil yang mereka lakukan. Ketika mereka mengusir roh tenun dari seorang perempuan, mereka justru ditangkap oleh tuan-tuan perempuan yang kerasukan roh tenun tersebut. Karena mereka tidak bisa lagi mendapatkan untung dari hasil pertenunan mereka. Silas dan Paulus ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara dengan berbagai macam tuduhan. Tuduhan pada Saulus dan Silas adalah mereka dituduh membuat kekacauan, menyebarkan ajaran Yahudi kepada orang-orang di Roma. Dan di dalam penjara, Paulus dan Silas ternyata tidak melupakan Tuhan dan selalu dekat kepada Allah. Mereka berdua berdoa dan menaikkan puji-pujian bagi Allah. Mereka selalu percaya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang selalu berkarya dalam kehidupan manusia. Dan ketika Allah mendengar doa dan nyanyian dari Paulus dan Silas, Allah menolong mereka dengan mendatangkan gempa yang begitu dahsyat. Sehingga gempa itu mampu melepaskan belenggu yang mengikat mereka. Bapak Ibu Saudara-saudara, doa yang diucapkan serta diiringi dengan keinginan yang sungguh-sungguh pasti didengarkan oleh Tuhan. Itu juga yang dialami oleh Paulus dan Silas. Kesatuan hati Paulus dan Silas melalui doa mereka membuktikan kuasa Allah bekerja secara dahsyat dalam kehidupan manusia. Namun Bapak Ibu, ternyata di dalam penjara itu jugalah perjumpaan Paulus dengan Silas dengan kepala penjara. Dan selanjutnya dia mengajak kepala penjara beserta keluarganya untuk percaya kepada Yesus. Dan ajakan itu disambut oleh kepala penjara beserta keluarganya. Dan mereka percaya kepada Yesus. Pada ayat yang ke-33, Silas dan Paulus mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman kepada kepala penjara itu dan mereka yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri untuk dibaptis. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui firman Tuhan yang kita baca, pelajaran apa yang kita dapatkan dari renungan ini? Dari kisah Paulus dan Silas yang dijadikan menjadi pihak yang bersalah atau menjadi kambing hitam oleh tuan-tuan dari perempuan yang kerasukan roh tenun. Salah satu pelajaran yang dapat kita petik adalah kita belajar untuk benar-benar menyatukan hati kita dan menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Untuk itu, dengan kesatuan hati marilah kita berkomitmen untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kita turut berpartisipasi dalam memberitakan kabar sukacita kepada semua orang tanpa harus kambing hitamkan satu di antara kita. Dan lihatlah pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib senantiasa menyertai orang-orang yang percaya. Tuhan memberkati. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Firman-Mu kiranya memberikan kami keyakinan, kesadaran bahwa pemeliharaan Tuhan dalam semua pergumulan situasi yang kami hadapi tetap menjadi jaminan yang kuat untuk meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.